Tapi kalau di Jepang dia bangunan yang terbuat dari semen itu sangat sedikit yang menggunakan bata. Dia langsung dicor pakai semen. Halo minasang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Pak Yusidik Purnomo yang ngomongnya ngapak dan medok. Oke, kali ini saya nggak sendirian, ditemenin teman saya. Kita sama-sama satu LPK ya. Dan sekarang kita di sini di Jepang bareng, tapi kerjanya beda. Jadi saya mau nanya, saya juga penasaran. Saya untuk pertama perkenalkan diri bro, namanya siapa? Saya namanya itu Rifki Aditya Yoga. Biasa dipanggil Rifki atau Yoga. Asalnya dari Jember, Jawa Timur. Terus saya dulu kohenya ini Mas Bayu ini di LPK Terakoya ya. Ini dulu kita satu LPK. LPK-nya dulu di Terakoya. Sekarang ini nih. Setelah keluar di sini ya. LPK Terakoya. Mungkin banyak yang penasaran, Bayu dari mana sih gitu belajarnya gitu. Terakoya kita itu ada di Cikarang, temannya di Cibarusah. Kamu di sini kerjanya sebagai apa? Saya di sini kerjanya konstruksi, bikin bangunan tinggi gitu. Saya di bagian katawaku daiku kalau orang Jepang nyebutnya. Kan tapi katawaku kan bermacam-macam, saya masuk di daikunya. Itu gimana sih kerjaannya? Daiku itu lebih ke bikin cetakan ya. Apa namanya, cetakan bangunan. Jadi kalau di Indonesia kan rata-rata kan bangunannya pakai bata gitu kan, yang semen ya kan pakai bata. Tapi kalau di Jepang dia bangunan yang terbuat dari semen itu sangat sedikit yang menggunakan bata. Dia langsung dicor pakai semen. Jadi itu yang cakar ayam itu tagging selesai. Jadi saya bikin cetakan buat presisiin si semennya itu, bentuk si struktur bangunannya itu. Tagging itu kan ngerakit itu kan besi-besi buat bikin cakar ayamnya. Ya benar, dia bikin ototnya bangunan lah dia. Sementara saya bikin dagingnya. Saya yang nyetak si bangunannya. Oh iya, kamu dulu pertama kesini orang pertama ya dari Indonesia ya? Ya, saya orang pertama di Kaisa. Sendirian. Dulu senpainya itu orang mana? Orang Vietnam. 5 biji. Awalnya 5 biji. Orang Jepangnya 7 kalau nggak salah. Itu gimana kerjanya? Lu di luar atau di dalam gedung gitu loh? Lebih dominan di luar gedung. Soalnya bangunan tinggi kan, bangunan dari nol otomatis kan belum ada atapnya, belum ada apa-apanya. Jadi lebih dominan di luar. Oh, kalau di luar tahu sendiri. Kalau di luar ya itu kalau musim dingin tuh bener-bener dingin banget. Sekarang sih udah agak hangat ya, udah mulai musim panas. Kalau musim dingin gimana loh? Iya. Iya. Tahu sendiri kan daerah kita kan salju bener-bener tebel banget. Ya kalau dibilang gimana sih ya gitu. Mau gimana lagi, udah gitu. Ya sih. Berat lah di tahun pertama, pasti berat soalnya pengalaman pertama ya. Tangan masih kaku semua. Tapi masuk di tahun kedua udah nggak sekaku tahun pertama gitu. Oh, mungkin udah terbiasa sedikit lah ya. Agak terbiasa, belum terbiasa banget soalnya. Terus bahasa Jepang gimana? Sering dimarahin nggak? Kan tahu sendiri karena pertama kali kesini bahasa mungkin standar lah, standar banget malah. Apalagi kalau di lapangan kan bahasanya apa yang kita pelajarin itu pelafalannya atau apanya itu pasti beda kan? Beda banget. Kayak aku dulu kan kayak ngelihat kebiasaan dia, wah ngeliatin gue kayak gini, dimarahin tuh udah masuk kuping kanan, cingkir kiri kan dimarahin tuh mah bodo amat gitu. Wah, udah kenyang udah kemarin. Tahun pertama tuh kenyang banget, nangis tahun pertama itu. Nerakanya orang Gemba itu di tahun pertama. Tahun pertama Kohai belum datang itu, aduh itu kayak di neraka tiap hari. Tapi ya ada hal positifnya sih, mau nggak mau ya harus hafal apa yang mereka omongin, kotobannya itu harus hafal. Cuma ya gitu, bahasa Jepang orang di lapangan itu bukan bahasa baku ya. Jadi kalau kayak ya sama kayak di Indonesia lah, orang lapangan yang dipakai kan bahasa daerah, bahasa apa itu, bukan bahasa yang sopan, bukan. Iya kayak nyong. Tapi ya kalau orang Gemba kalau sering nonton anime ya insya Allah gampang lah, soalnya bahasa anime kan biasanya bahasa kayak gitu, bahasa Gemba. Bahasa Gemba itu bahasanya bahasa daerah lah, mungkin bahasa di Jepang juga banyak sih bahasa daerah kayak Indonesia lah. Kalau lapangan memang sering itu ya bahasa daerah banget ya, bukan sering ya, memang itu yang bahasa ya. Jarang itu pakai kata mas itu cuma di waktu briefing doang pakai mas itu, sama Otsukare sama Desta itu terakhir doang. Di tengah-tengahnya itu pakainya kore apa ore, terus kure nggak ada, itu kudasai itu nggak ada. Oh iya, kamu udah ada kohai lagi belum? Udah ada satu sih. Terus ya kan sekarang corona nggak bisa ngambil kohai lagi. Terus gimana sama orang Vietnam kan
Dulu satu rumah apa gimana? Awalnya sih waktu saya masih sendiri itu satu apato itu berempat, orang Jepang satu, orang Vietnam dua, saya sendiri. Terus begitu si Kohai datang ini, orang Indonesia datang ini, saya dipisah sama orang Indonesia doang. Jadi 2 orang doang satu apato, orang Jepangnya dipisah juga, orang Vietnam juga dipisah, jadi sendiri-sendiri. Tapi kan kalian nggak ada masalah kan, maunya nggak ada selek gitu Nggak antar ada Vietnam ini. Nggak ada. Ya tergantung kitanya juga sih. Ya namanya Kohai ya harus ngertiin senpai lah. Insya Allah kalau kita ngertiin senpai mereka juga nggak rese. Malah Baik kayak. humble kok, humble. Kayak konco kental. Kayak kental ya. Temanku orang Vietnam banyak. Lah, bahkan aku awal-awal dulu kan sering gabung sama mereka, masih belum terlalu banyak teman Indonesia ya. Waktu jalan di Eki, di stasiun apa itu, dipikir orang Indonesia itu aku orang nyap-nyap karena pakaiannya dulu kan ngikut mereka kan, ke bawah pergaulan. Momen-momen down itu pasti ada ya, apalagi tahun-tahun pertama itu pasti down banget. Tapi ya alhamdulillah waktu down itu ada aja lah dari teman-teman yang apa namanya yang ngasih masukan, bahkan dari orang Jepang sendiri yang tinggal satu apato itu kebetulan orangnya baik banget alhamdulillah ya. Dia itu masih ngasih motivasi, terus kalau aku habis dimarahin sama apa gitu, waktu pulang itu sama dia dikasih masukan, disuruh sabar apa, memang kayak gitu awal-awal gitu dia waktu dulu di awal-awal drone itu. Tapi ya sekarang sih lebih udah biasa ya, bukan biasa sih, mungkin ininya udah agak kuat lah. Kuat lah, hatinya lah ya. Udah agak kuat. Alhamdulillah bisa sampai sekarang, alhamdulillah bisa sampai saat ini. Lu pernah naik sampai gedung-gedung atas enggak gitu? Bukan pernah lagi, ya memang itu kerjaannya. Kan yang aku bangun kan rata-rata gedung tingkat, lantai 3, lantai, bahkan yang tahun pertama itu sampai lantai 11. Aku mulai masuk perusahaan itu dia mulai bangun lantai 5, jadi 5, 6, 7, 8, 9 sampai 11 itu aku ikut prosesnya. Kalau di Jepang kita kan ada SOP-nya, dan SOP-nya itu harus benar-benar dijaga. Di awal-awal itu Masya Allah ribet banget, bikin susah itu SOP, sumpah. Alat keselamatan kerja itu bobotnya ada 7 kilo sendiri, sumpah. Ya kan, oh iya pakai sapu ya. Itu aja kalau nggak isi paku sama anu, aduh, Masya Allah. Setiap hari olahraga. Pokoknya pantesan badannya jadi di awal-awal itu pokoknya yang bikin susah malah SOP. Tapi sekarang ya udah biasa lah. Malah kalau nggak pakai itu malah kayak gimana gitu, ngelayang, awak badannya ngelayang, pengen terbang gitu kalau nggak pakai safety kayak gitu. Break. Jam 6 gitu. Kalau di sini jam 6 ada bel-bel kayak gitu bunyi. Itu tandanya udah nandain jam 6. Jadi ada 3 kali ya, pagi, siang, sore, 3 kali. Nggak ada adzan, adanya itu. Iya. 2000 years later. Nah kalau puasa lu gimana maunya? Kerja puasa enggak? Kan tahu sendiri lah, kerja di lapangan ya mungkin capek. Jadi gini ya, kita harus ngerti dulu ya, apa namanya, di Jepang kan bukan negara muslim kan ya. Iya. Jadi ya kalau mau masuk kerja di Jepang, untung-untungan kalau kamu dapat KSA yang support sama agamamu, maksudnya nggak pengaruh sama agamamu ya, dia pengertian biasanya sama Yesus. Jadi waktu bulan Ramadan kita ngomong agak dikasih kerjaannya agak ringan. Tapi kalau dapat perusahaan yang kibisi, iya, yang tahu sendiri kan ya, ya, ketat, marah. itu nggak ada apa namanya, nggak ada toleransi ya. Tinggal kitanya kira-kira mampu nggak seharian kerja itu jalanin puasa apa enggak. Kalau aku sih paginya puasa, tapi kalau udah gemeter, jam 10 gemeter mau nggak mau ya waktu istirahat makan, mau gimana lagi daripada pingsan. Orang Jepang kalau dia nggak makan dia nggak ada tenaga gitu, kerjaan jadi nggak beres. Tapi selama kerjaan beres ya nggak apa-apa. Di sini kan yang penting kerjaan lancar. Di sini itu tuntut kerja supaya benar gitu loh. Jangan maksain ya kan ya. Jangan maksain. Nah bukan negara kita, masa kita mau ngikut apa negara orang, ikut aturan kita kan ya nggak mungkin. Makanya kalau mau ke Jepang tuh kalau bisa cari tahu dulu perusahaannya. Kan ada senpai itu gimana gitu. Jangan asal comot aja. Mampu nggak ininya mampu nggak. Kalau nggak mampu, mending jangan daripada tutup di tengah jalan, kabur. Itu kan bikin jelek nama bangsa kita juga kan. Hanya harus yakin, apa-apa yang diambil itu harus yakin. Jangan lihat enaknya aja kita di sini foto hanya 1%. Iya, yang nggak enaknya nggak mungkin kerekam. Nggak sempat kita ngerekam waktu nggak enak, naruh kamera nggak sempat. Udah digaplok duluan mungkin. Mantap. Tapi pas enak ya namanya enak pasti kerjanya ringan. Nah, izin ini boleh diambil videonya, boleh nggak? Kayak aku kan waktu kerja ngambil video itu nggak ke semua orang Jepang, itu cuma beberapa orang Jepang yang udah percaya ke aku. Kalau yang belum percaya nggak berani aku rekam kayak gitu, tabok.
Terus udah berapa tahun di sini? Sekarang genap memasuki tahun kedua, ini tahun terakhir saya. Tinggal 1 tahun. Udah di masa-masa pengen pulang. Wah banget. Bali mah. Kangen banget sama yang di rumah. Apalagi musim-musim kayak gini, puasa gini, itu homesicknya berasa banget. Lebaran itu, aduh. Buka mangan dewek. Lihat uploadan teman-teman yang di Indonesia waktu Lebaran pada takbir gitu, di sini kerja nggak ada takbir. Di sini Lebaran nggak libur, nggak ada libur. Ya, nggak ada. Nggak ada. Wah ya kerja. Perasaan lu gimana selama di Jepang kayak gini, kan udah berapa tahun lo di sini, 2 tahun lebih kan. Di bedanya di Indonesia kan kayak kamu kan ini pertama kali namanya kerja kayak konstruksi atau apa? Nah bener, aku di Indonesia nggak pernah kerja konstruksi. Aku dulu kerjanya pabrik, dan kerja konstruksi itu di awal berat banget ya. Ya namanya konstruksi pasti berat lah, dimana aku ke bangunan berat ya. Tapi awal dulu saya kayak berontak gitu loh, hati kayak ngapain aku ngapain ngambil kerjaan ini, aku bertahan nggak ya. Tapi waktu berjalan seiringnya waktu, rupanya di situ ada positifnya juga rupanya. Ya lebih berani sih, rata-rata orang Gemba suka lebih berani orangnya, lebih kendel. Mau nggak mau ya gimana, kalau nggak kendel ya jadi bola beneran ya. Sekarang lebih berani gitu, kayak menghadapi ke depan lebih berani, lebih apa gitu, lebih mikir. Intinya ya sekarang ininya lebih kuat lah perasaan aku daripada yang dulu. Buat yang mau datang ke sini ya, untuk masuk ke job Gemba, itu yang harus disiapin itu nomor 1 bahasa. Jangan cuma fisik doang. Soalnya kalau di Gemba itu kita kerjanya bukan sama mesin dominannya, tapi sama manusia. Orang Gemba 80% ngobrol. Jadi yang penting bahasa nomor 1. Terus harus yakin, apa-apa yang diambil itu harus yakin. 2 hours later. Oke minasang, mungkin itu aja dari kita berdua. Ambil yang bermanfaat, kalau yang nggak bermanfaat ya jadi ambil. Mungkin dari kita kalau ada salah kata yang menyinggung hati kalian atau yang lainnya, kami minta maaf. Kami juga terima kasih buat si Yoga yang udah menyempatkan waktunya menjelaskan pekerjaan kata waku atau konstruksi di Jepang ya. Kalau bermanfaat jangan lupa di like, comment, and share. Mungkin itu aja dari kita. Bye bye.